Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan teori atom. Terlebih dahulu, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Andrean. Nama saya Maximus Lodigo. Nama saya Rizky Febrianti. Nama saya Eka Syafitra Oktaviana. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang teori atom. Nah, yang menjelaskan teori atom Dalton-John akan diserahkan oleh Maximus Lodigo. Silakan. Teori yang pertama ada teori atom Dalton. Tokoh pertama yang perkembangan teori atom ini ialah John Dalton. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekalaan massa dan hukum Proust atau hukum susunan tetap. Kemunculan teori atom Dalton membangkitkan rasa keingintahuan terkait dengan penelitian beragam jenis atom. Isi teori atom John Dalton adalah seperti berikut ini. Atom bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama. Sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Yang ketiga, atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Yang kelima, tidak bisa menggambar kelemahannya, yaitu tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. Atom unsur yang satu dengan unsur lainnya tidak bisa dideskripsikan. Hubungan senyawa antar larutan senyawa dengan daya antar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. Yang keempat, sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Teori atom Dalton hanya mampu bertahan selama 90 tahun. Hal itu dikarenakan pada tahun 1886, Eugene Goldstein telah menemukan partikel listrik yang memiliki muatan positif yang sekarang dikenal dengan nama proton. Sekian dari teori atom Dalton. Berikutnya teori atom kedua akan dijelaskan oleh Eka Syafitri. Teori atom Thomson. Setelah teori atom Dalton, tokoh perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori atom Thomson. Dalam perkembangannya, Thomson memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada teori atom Dalton sebelumnya. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Elektron merupakan penemuan yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan teori atom sebelumnya. Teori atom Thomson berawal dari penemuan tabung katode oleh William Crookes. Dari penelitian yang sudah dilakukan Crookes, Thomson mengembangkan penelitiannya tentang sinar katode di laboratorium Cavendish. Setelah selesai dan mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan, Thomson menemukan bahwa sinar katode adalah sebuah partikel. Hal ini disebabkan karena sinar katode mampu memutar baling-baling yang diletakkan antara katode dan anode. Setelah mengetahui hal itu, Thomson menyatakan bahwa sinar katode termasuk ke dalam partikel menyusun atom atau partikel subatom yang memiliki muatan negatif dan sekarang disebut dengan elektron. Partikel yang bermuatan negatif atau elektron inilah yang akan memuat isi dari teori atom Thomson. Isi dari teori atom memiliki oleh Thomson adalah sebuah bola pejal atau bola biliar yang bermuatan positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif atau elektron. Elektron ini akan tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori roti kismis. Dinamakan teori roti kismis karena muatan negatifnya atau elektron mengelilingi atom yang bermuatan positif. Secara garis besar, teori atom J.T.J. Thomson disimpulkan menjadi beberapa garis besar. Berikut ini dari
Teori atom Thomson. 1. Atom bukanlah bagian dari terkecil dari suatu zat. 2. Massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Dan 3. Secara keseluruhan atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan negatif yang ada pada atom sama dan suatu atom tidak memiliki muatan positif dan negatif yang berlebihan. Dan 4. Atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom. Kemudian atom itu dineralkan oleh elektron-elektron tersebut di antara muatan positif. Sama seperti teori atom Dalton, teori atom Thomson juga memiliki kekurangan. Berikut beberapa kekurangan teori pada atom Thomson. 1. Teori atom Thomson tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam bola. 2. Inti atom tidak dapat dijelaskan. Teori yang dikembangkan oleh Thomson sayangnya tidak dikembangkan lagi. Penyebab tidak dikembangkan teori ini adalah di kemudian hari teori atom ini ditemukan ketidakcocokan dengan hasil percobaan Ernest Rutherford. Penelitian yang dilakukan Rutherford dapat membuktikan bahwa pada seluruh bagian atom, muatan positif atom tidak tersebar secara merata. Penelitian Rutherford mengungkapkan bahwa atom muatan positif yang tidak tersebar merata berpusat di bagian tengah atom yang sekarang disebut dengan inti atom. Yang ketiga akan dibacakan oleh Rizky Febrianti. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Teori atom selanjutnya adalah teori dari Ernest Rutherford. Rutherford lahir di Selandia Baru dan berkebangsaan Inggris. Ia adalah murid sekaligus partner dari Thomson. Meskipun Rutherford seorang murid dari Thomson, tetapi ia mengembangkan teori atom dan memperbaiki teori milik gurunya yaitu Thomson. Ketika melakukan eksperimen, Rutherford membuat rencana percobaan penembakan atom emas dengan partikel alfa yang dipancarkan unsur radioaktif. Setelah dipancarkan, maka hasilnya adalah radioaktif itu ada yang dipantulkan, diteruskan, dan dibelokkan. Dari hasil percobaan yang dilakukan, Rutherford berharap semua partikel alfa menembus lurus lempengan emas. Namun harapan ini tidak sesuai dengan kenyataan sehingga fakta yang diperoleh bahwa ada partikel alfa yang dibelokkan antara 900 sampai 1800. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, Rutherford memiliki kesimpulan bahwa inti atom yang terkena partikel alfa maka akan terjadi tumbukan yang menyebabkan pembelokan atau memantulkan partikel alfa. Penyebab terjadinya hal ini adalah massa dan muatan atom terpusat pada inti atau nukleus. Dengan demikian, Rutherford berpendapat bahwa muatan inti atom sama dengan massa atom dalam SMA atau satuan massa atom. Dari hasil percobaan ini, maka dapat dipastikan teori atom Rutherford menggugurkan teori atom Thomson. Hal yang menyebabkan gugurnya teori atom Thomson gugur adalah Rutherford menemukan inti atom yang ada di dalam atom. Inti atom ini memiliki muatan positif yang menjadi pusat massa dan dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif atau bisa dikatakan seperti bentuk tata surya. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Yang kedua, atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Yang ketiga,
Selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom. Yang keempat, sebagian besar volume atom adalah ruang kosong atau bukan pejal. Hal ini disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Meskipun teori atom Rutherford sudah menggugurkan gagasan teori atom Thomson, tetapi teori Rutherford masih memiliki kekurangan, yaitu teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak dari elektron. Yang kedua, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. Dan yang terakhir, energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Dan yang keempat akan dibacakan oleh Dimas. Teori atom Bohr Niels Bohr. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1922. Bohr memulai penelitian tentang atom pada tahun 1913 dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum atom hidrogen. Setelah teori Rutherford sudah mulai tersebar dan digunakan, para ilmuwan sepakat bahwa sebuah atom terdiri dari elektron dan inti atom. Teori atom Bohr berawal dari kelemahan teori atom Rutherford. Kelemahan itu adalah lintasan elektron yang disampaikan Rutherford sebelum sempurna. Untuk menjelaskan struktur suatu atom karena dianggap bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik Maxwell, dari kelemahan itulah maka Bohr berusaha mengembangkan dan menyempurnakan teori atom Rutherford dengan menggunakan model atom nuklir Rutherford dan teori kuantum Planck dan mengajukan teori atom yang saat ini dikenal dengan sebutan teori atom Bohr. Bentuk dari teori atom Bohr bisa dikatakan seperti peredaran planet saat mengitari tata surya. Eksperimen yang dilakukan Bohr menghasilkan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, dan di lintasan-lintasan tertentu disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi setelah mengelilingi inti atom. Elektron ini bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan penyerapan atau pemencaran dari beberapa energi tertentu. Selanjutnya, beberapa ahli mengatakan teori ini dengan sebutan teori atom Rutherford-Bohr. Penamaan ini terjadi karena model atom Bohr merupakan modifikasi dari model atom Rutherford. Inti dari teori atom Bohr dapat disimpulkan menjadi 4, yaitu 1. Elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. 2. Selama berada dalam lintasan energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. 3. Elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. 4. Terakhir, lintasan-lintasan yang diperbolehkan elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat dari H2pi dalam kurung T3,14. Dan terakhir, dalam praktiknya teori atom Bohr memiliki beberapa kelemahan, yaitu 1. Teori atom ini tidak dapat menerangkan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. 2. Teori atom ini tidak bisa menjelaskan efek-efek Zeeman. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maximus. Yang kelima ada teori atom mekanika kuantum. Alasan teori mekanika kuantum dikembangkan adalah untuk menyempurnakan teori atom Bohr. Teori mekanika kuantum disempurnakan oleh Erwin Schrödinger yang merupakan fisikawan Austria dan peraih Nobel
fisika pada tahun 1993. Pengembangan teori atom pada modern berdasarkan hipotesis de Broglie. Menurut Louis de Broglie, berlaku sifat dan dualisme pada elektron, yaitu elektron bukan hanya sekedar sebagai partikel, tetapi juga sebagai gelombang. Dengan kata lain, elektron akan bergerak seperti gelombang dan memiliki lintasan yang juga merupakan gelombang. Bukan hanya Schrödinger yang mengembangkan teori atom modern, tetapi ada peneliti yang bernama Werner Heisenberg. Heisenberg dan Schrödinger bekerja sama untuk mengembangkan teori atom modern. Teori yang sudah dikembangkan oleh dua peneliti ini saat ini disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Sekian dari presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.